Jadi, gue tuh pernah bikin sebuah pertunjukan judulnya Si Paling Tahu Akhirnya Speak Up. Itu bukan stand up comedy special, tapi crowd work special. Tidak gue taruh di comedy.id, gue taruh eksklusif untuk member YouTube gue. Setahu gue, baru gue tuh yang punya crowd work special. Tapi sekarang, ada satu lagi manusia namanya Vanuel Wendy yang bikin crowd work special, kali ini bahkan yang keduanya. Kedua, betul. Betul. Kedua. Yang kedua ini judulnya apa? Special Riffing Volume 2. Special Riffing volume. Oh, yang pertama volume 1, ini volume 2. Ini volume 2. Kapan acaranya? 17 Februari 2024 di Comika Comedy Club. Oke. Tiket udah mulai dijual atau Udah dijual di loket.com. di loket.com? Di loket.com. Berapa harga tiketnya? Yang single 69.000, yang couple 119.000. Couple? Oh, jadi Dua untuk tiket. dua tiket. Dua tiket, Oh, 119.000. tapi boleh cowok sama cowok dong. Boleh. Walaupun bukan couple tapi sahabatan. Iya benar. Tapi cowok sama cowok kalau mau couple juga terserah. Paling Bebas. enak digeruduk masa. Ini kan di Indonesia. Vanuel Wendy, Anda terpikir untuk bikin crowd work special tuh dari mana? Habis tanya Bang, Silakan. kepikirannya karena saya pengen bikin acara sendiri Bang Panji. Tapi materi stand up saya nggak ada 1 jam. Dan sepertinya saya lebih kuat di riffing. Jadi kenapa nggak saya bikin? Coba deh bikin. Emang iya lu kuat di riffing? Gue ingat waktu itu lu ikat kroyokan nggak kena lu. Jadi gini Bang Panji. Nyusahin dagangan orang. Tapi kan kita mesti jujur, kan penonton gue kan percaya sama gue. Ntar kalau saya jawab nanti takutnya dibilang defense kan. Ya kan tetap harus dijawab. Apapun jawabannya kan ya itu. Jadi kalau menurut saya Bang Panji ya, riffing itu kan pedang bermata dua nih sebenarnya nih. Betul. Kalau kita nge-riffing penonton, kalau kena banget, kalau nggak kena, udah satu set sampai habis nggak bakalan kena terus, ya kan? Iya. Nah selain itu kalau mau nge-riffing itu biasanya penonton lebih seneng di-riffing sama komik yang udah dikenal. Nah kalau mau bahas yang waktu crowd work di markas, itu sepertinya penonton belum ada yang tahu saya kan? Memang kan. Jadi memang harus nggak bisa langsung nyerang begitu. Jadi kalau menurut saya tetap harus ada setupnya tuh yang butuh waktu. Nah sementara kan pada saat yang pertama kali itu kan 5 menit. 5 menit kan harus cepet kan. Baru 2 menit udah di bel-bel teng. Habis gak lucu. Gimana dong kan biar tercipta kelucuan. Bener sih. Tapi kalau dari sudut pandang saya, untuk komik yang belum dikenal penonton itu kalau mau riffing setupnya tuh harus lebih panjang dibanding kalau kayak Bang Panji ngomong apapun ke penonton pasti langsung ketawa kan. Bisa iya bisa tidak ya, karena gue waktu itu pernah ngeliat Ajis dan ini stand up Indo tahun 2011-2012, Ajis belum dikenal-kenal banget. Tapi karena emang basicnya nge-MC, dia biasa crowd work, biasa riffing. Dan riffingannya kena karena riffingannya lucu. Jadi gue susah juga untuk berpendapat apakah benar harus terkenal atau harus dikenal oleh crowdnya untuk bisa kena crowd worknya. Karena gue ngeliat Ajis enggak. Tapi kalau dalam hal lu ngerasa kalau penontonnya nggak kenal lu, butuh effort lebih panjang. Iya, ngebangun repertoar gitu dengan penonton gitu ya? Iya, setidaknya nggak langsung yang tiba-tiba misalnya terlalu menyerang gitu. Walaupun sebenarnya ya riffing saya pun nggak yang ujuk-ujuk langsung nyerang, misalnya ngatain kata-kata kasar, nggak gitu juga. Tetap ada setupnya gitu, tetap beralasan gitu. Iya, iya. Dan yang membedakan apa namanya riffing volume 1? Volume 1 sama volume 2. Apa namanya apa riffing? Special riffing juga sama. Ya, yang membedakan special riffing volume 1 dan volume 2 adalah yang datang kenal lu. Justru saya nyari penonton yang nggak kenal saya. Makanya saya bikin acaranya di markas. Oh. Sebelumnya kan di Jakarta Utara kan. Iya, berarti susah dong karena mereka nggak kenal. Jadi lu butuh waktu lebih panjang. At least lebih dari 5 menit untuk bangun repertoar untuk bisa crowd work gitu. Bisa iya, bisa enggak. Tergantung karena namanya kalau di acara sendiri mungkin kan karena memang penonton kan pengen tahu kan, pengen tahu si komik. Sementara pada saat open mic crowd work di markas yang pertama kali itu kan memang
penonton pengen nonton open mic-nya, bukan mau nonton sayanya gitu. Ya, menurut betul. saya sih, betul. saya. Pengen experience keroyokannya. Iya. Keroyokan tuh open mic tematik. Jadi open mic tuh ada open mic pecahkan tuh hari Selasa gratis, streamingnya gratis, datang langsungnya juga gratis, dan siapapun boleh naik. Kalau Kamis Comedy Jam itu open mic untuk para profesional anak stand up Indo. Nah Rabu ini ganti-ganti, kadang-kadang ada Ladies Out Loud, komika perempuan, yang nonton bebas boleh laki-laki. Ada keroyokan tuh open mic crowd work, jadi ngelatih crowd work riffing. Ada gimana nanti itu open mic hot topic, jadi yang stand up nanya bahas apa, terus yang nonton teriak Luhut Binsar Panjaitan, nah lucuin deh tuh cari joke dari situ. Nah keroyokan waktu itu baru dan orang pengen nonton kayak apa sih keroyokannya, makanya dibilang orang datang untuk nonton keroyokan bukan nonton lu. Kalau menurut saya itu ya. Iya. Plus waktu itu lu juga sebenarnya mau promosi yang volume 1 kan? Betul. Sekaligus. Naik ke panggung mau promo riffing special volume 1 enggak kena. Tapi yang pertama itu gimana? Gimana rasanya? Mungkin menyenangkan hingga lu bikin yang kedua ya? Iya, seru banget. Walaupun pertamanya ya memang deg-degan. Deg-degannya karena takut nggak ada yang datang. Oh, takut nggak ada yang datang. Ini dibikin di mana, maaf? Di Sunter. Di Sunter. Sunter dekat Jakarta Utara, jadi dekat tempat open mic lah. Ya. Terus di depan berapa waktu itu? Waktu itu yang beli 20 tiket. 20 tiket. Tapi satu ruangan itu kan ya ada anak-anak komunitas, terus ada yang saya ajak teman gitu nggak usah bayar. Mungkin satu ruangan itu ada 50 kali. 50. Kurang. Berapa tuh durasi keroyokan? Durasi crowdwork ya? Itu. 1 jam 15. 1 jam 15? 1 jam 15. Gila. 1 jam 15 riffing semua tuh? Betul sekali. Gila. Dan itu pasti bisa, lucu tuh. Wah lucu banget dari. Kenapa gue ngomong gitu? Karena kalau nggak lucu nggak akan nyampe 1 jam 15 menit. Iya kan? Pasti lu 30 menit nggak ketawa-ketawa, mati lu langsung lu bungkus, nggak nyampe. Iya. Wow, 1 jam. Lu ada klipnya nggak? Dari yang pertama? Ada. Biar gue bisa selipin di sini. Ada. Jadi orang bisa ada bayangan, oh kayak gini situasinya gitu. Ada. Nanti kan juga ada digital downloadnya di Comika. Yang pertama? Yang pertama. Belum rilis tapi? Belum. Oh, kapan rencananya rilis? 19 Desember. 19 Desember. Oh, jadi bisa untuk pengondisian menuju yang Februari. Betul. Jadi bisa buat promo-promo. Jadi kalau pengen tahu kayak gimana acaranya bisa dibeli aja ya sekalian. Iya. Kadang-kadang crowdwork tuh menyenangkan karena ada momen-momen ajaib ya. Jadi karena kelucuannya datang dari apa yang kita lihat di depan atau di sekitar kita, situasi itu benar-benar random aja gitu. Kita nggak tahu nih orang bakal ngomong apa, ngerespon apa. Betul. Nah, apa aja momen-momen ajaib yang waktu itu terjadi di volume 1? Di volume 1 itu kan saya kan di posternya itu kan 0% stand up, ya benar 0% stand up, 100% interaksi penonton. Nah jadi momen-momen ajaibnya adalah penonton bisa nyautin terus, bisa jadi kayak orang ngobrol gitu. Dan waktu itu apa kayak contohnya gini deh, waktu gue bikin si paling tahu Harris Pick Up, ada satu orang dia kuliah, namanya kampus apa gue lupa, tapi untuk jadi PNS. Terus gue bilang kenapa lu kuliah di situ? Karena pengen jadi PNS bang. Boleh tahu nggak kenapa pengen jadi PNS? Terus jawabannya karena malas cari kerja. Gua habisin itu, pantesan PNS kita nggak ada yang berkualitas, orang-orang malas semuanya. Jadi orang berketawa kan, karena momennya dapet. Terus ada sekali waktu ada, kalau nggak salah, ada mas-mas pakai kacamata, pakai kemeja, terus ada bolpennya di sini. Gue bilang Anda kelihatannya serius sekali, Anda kerjanya apa sih? Ternyata orangnya finance atau apa. Gua crowdwork, ternyata dia baru aja ditolak karena dia baru aja ditolak cinta. Jadi dia ngelamar pacarnya. Gue tanya, oh lu habis patah hati karena ditolak lamarannya. Berapa tahun pacaran lu? Kemudian ada ngelamar, dia bilang 3 bulan. Oh lu yang goblok kalau gitu. Gue habisin dia karena masa 3 bulan pacaran udah langsung ngelamar gitu kan. Ini kan momen-momen yang terjadi gara-gara interaksi, nggak ditulis. Momennya hadir aja gitu di situ. Nah waktu itu ada nggak yang kayak gitu-gitu? Waktu itu paling ada penonton yang datang, sebenarnya dia nggak karena acaranya kan kayak orang datang aja gitu pada akhirnya gitu. Ada koko gitu datang, ujuk-ujuk masuk duduk paling depan. Ya udah saya tanya, Mas mau ngapain Mas? Ini mau ketemu orang. Lah ngapain duduk di situ? Jadi saya tanya kerja apa? Ternyata dia develop sales rumah gitu. Sales rumah yang
rumahnya aja ngontrak gitu. Oh, lucu banget. Dia sales rumah tapi dia rumahnya ngontrak. Rumahnya ngontrak. Lucu banget. Padahal koko-koko yang punya stigma kan harusnya orang kaya gitu ya. Iya. Rumahnya ngontrak. Dimainin sama lu. Iya, terus tiba-tiba ada senior Jakarta Utara yang saya lagi stand up, lagi acara tiba-tiba negor, "Wen, apa kabar?" gitu. Siapa senior jakutnya? Bang Rahman dong. Siapa lagi yang berani selain dia? Ngaco Anda ya Rahman, orang lagi manggung disapa goblok. Oh gitu. Ya, seru sih, makanya saya mau bikin lagi gitu. Dan gua rasa agak susah. Lu udah nonton Si Paling Tahu Harry Speak Up? Belum. Justru saya nggak. Kayaknya saya sempat lihat di Instagram ya kayaknya. Iya, itu beberapa klipnya gue naikin Instagram. Itu tahun 2022 bulan apa ya, gue lupa deh. Mungkin pertengahan lah. Karena gue lagi persiapan untuk, itu sebenarnya open mic untuk Komodo Menoy. Iya, itu yang kalau nggak salah yang buat opening Komodo Menoy kan review semua kan, terus digabungin kan? Iya betul, dari 3 digabungin durasinya 1 jam 45. Makanya gue kaget lu 1 jam seperempat tuh 1 momen. Iya. Gue 1 jam 45, 3 momen jadi 1. Walaupun crowdwork gue waktu Istora sejam sendiri memang. Tapi maksud gue, yang mau gue sampaikan adalah susah banget untuk lu karena lu nggak punya patokan ya. Lu nggak tahu crowdwork spesial tuh kayak gimana tuh nggak tahu kan? Nggak pernah ngeliat kan? Nggak tahu. Pernah ngeliat crowdwork spesial orang luar? Nggak pernah. Nggak pernah juga? Nggak pernah tahu. Karena Andrew Schultz punya crowdwork spesial, Jessica Kirsten punya crowdwork spesial. Jessica Kirsten baru aja, tahu Jessica Kirsten ya? Nggak tahu. Ada komika New York, perempuan lucu banget, dia punya crowdwork spesial lucu banget, beneran, lu mesti cek. Si Andrew Schultz juga punya tuh crowdwork spesial, durasinya 30 menit kalau gue nggak salah. Kalau gue inspirasinya dari dia. Dialah orang pertama yang bikin video judulnya crowdwork special. Terus gue bilang, anjing, bener juga nih, gue coba bikin. Makanya gue bikin Si Paling Tahu Harry Speak Up. Sekali lagi eksklusif untuk member YouTube gue. Jadi kalau misalnya lu jadi member YouTube gue dari yang paling murah, lu bisa nonton. Gak ada di Comeng.id ini. Karena, nah ini alasannya, nanti gue nyambung ke lu juga. Karena gue ngerasa crowdwork special gue tuh tidak polished gitu. Jadi tidak bagus, tidak rapi, ada momen-momen nggak kena, ada momen-momen kena. Karena itu bukan beat, itu improvisasi. Susah. Menurut gua, crowdwork itu lebih susah dari stand up. Karena prinsip-prinsipnya adalah teori-teori stand up yang lo lakukan langsung ketika lo ngeliat sesuatu. Kalau stand up kan, prinsip stand up-nya setup punchline, setupnya ini, punchline-nya ini, dicobain, oh nggak kena, ganti punchline. Dicobain, oh nggak kena. Dicobain kena, ya udah stay. Ditulis gitu. Konsepnya ditulis, dicobain. Kalau crowdwork, lu lihat sesuatu, lu proses secara teori stand up, dan harus lucu. Susah kan? Betul. Dan tidak bisa diulang di momen berikutnya. Betul. Oh bisa. Kalau template. Kalau mirip ngulang nggak sengaja sama, sama nih waktu itu gue pakai lagi bisa, gitu ya. Tapi secara umum sih emang tidak bisa ngulang gitu. Karena itu in the moment gitu. Berarti harusnya kalau crowdwork, kalau riffing special volume 1 itu oke, bagus sehingga bisa 1 jam seperempat. Sebenarnya kan lu punya kapasitas untuk bikin special biasa. Tapi kan harus benar ngomong sendiri gitu. Sementara kan kalau special riffing kan kita interaksi sama penonton. Iya, artinya lebih susah. Poin gua adalah crowdwork tuh sebenarnya lebih susah, lebih mudah stand up karena lucunya terjadi setelah lu latih berkali-kali. Crowdwork kan nggak bisa lu latih kan. Riffing kan nggak bisa latih, lu denger, lu respon, harus lucu di tempat. Benar. Jadi instingnya tuh mesti tajam, teori itu udah ngelotok gitu. Jadi lu nggak mesti apa setup, udah ngelotok gitu. Kalau open mic, kalau bikin spesial kan, joknya lu tulis, lu open mic, joknya lu lebih persiapan. Lebih persiapan memang, betul. Ya kalau menurut saya dan menurut anak-anak komunitas yang melihat saya bahwa saya tuh lebih kuat di nge-riffing. Daripada stand up-nya. Punchline-nya lebih layernya lebih jauh gitu dibanding kalau stand up biasa gitu. Apa tuh analisa lu kenapa? Kalau kata teman-teman sih karena pembawaannya kalau lagi stand up itu kayak orang ekspektasi gitu Bang Panji. Karena kan udah tahu nih lucunya di mana nih. Ini abis ini punchline nih. Nah, elunya sendiri udah ngerasa terlalu robotik gitu karena. Iya. Sayanya mungkin ngerasa kayak terlalu expect, oh ini punchline itu. Ketika tidak terlalu kena gitu jokesnya jadi kayak wah gimana nih, terus jadi
bingung selanjutnya gitu. Kalau menurut gua nggak percaya itu. Kalau lu emang jago crowdwork berarti sebenarnya lu bisa bikin spesial. Cuman malas aja gua rasa. Karena kan gimana lu delivery-nya adalah bagian dari yang lu latih kan. Betul Bang Panji. Iya. Betul. Males aja berarti lu. Ya Karena pilihannya cuma dua. Antara lu nggak bisa bikin beat biasa dan crowdwork lu juga kelihatan. Karena kalau lu nggak bisa nulis joke, crowdwork nggak akan bisa. Makanya di keroyokan tuh banyak banget. Salah satu yang gue sadari dari hot topic, bikin hot topic, terus gimana nanti, open mic gimana nanti yang hot topic, keroyokan yang open mic crowdwork, terus kayak tackle hackle yang heckling. Gue baru sadar bahwa ini cuma bisa dilakukan sama anak stand up Indo. Atau minimalnya orang yang udah bisa stand up. Anak pecahkan mungkin bisa. Karena kalau lu nggak bisa teori stand up, terus tiba-tiba lu mencoba untuk crowdwork atau riffing, lu nggak ngerti teori stand up, lu nggak ngerti patah tuh seperti apa, nggak ngerti majas dalam joke, udah pasti ofensif jatuhnya. Jadi kalau lu bilang lu lucu, berarti lu sebenarnya bisa nulis beat, tapi lu males. Bukan males ya. Emang gua nggak mau aja bagus di situ, gue pengennya senangnya di situ. Atau crowdwork lu nggak lucu, udah itu aja kesimpulannya. Cuma dua, tapi kan nggak mungkin yang kedua kan. Orang sejam seperempat, mana ada acara yang garing nyampe sejam seperempat. Betul. Ada deh yang Odi aja lah, spesialnya yang kedua. Saya tidak ngomong ya Bang. Saya yang ngomong, tolol Anda. Saya nonton. Emang nggak lucu kan? Enggak, seru. seru karena mencekam gitu. Nah tapi iya, jadi mungkin jatuhnya pilihan ya, pilihan aja. Prediksi gue sih pilihan. Coba lu ngomongnya, lu merasa lebih jago di crowdwork. Pilihan aja, emang lu pengennya jadi komik yang crowdwork. Jatuhnya kayak ini, kayak Dave Attell tuh Jeff Ross. Tahu Jeff Ross nggak? Nggak tahu. Ini orang suka crowdwork nggak punya reference crowdwork. Iya makanya. Tolol lu. Jangan-jangan emang nggak lucu lu crowdworknya. Parah lucu. Nih gue kasih tau. Gue tuh selalu bingung kalau gue wawancara kerja ya. Ada desainer. Dia mau ngelamar jadi desainer grafis. Gue tanya, lu punya desainer grafis favorit nggak? Siapa idola lu? Nggak ada. Ini orang nggak cinta sama desain grafis. Karena nggak punya referensi gitu. Nggak punya referensi. Gimana caranya lu mau tahu tumbuh bagusnya kayak gimana? Lu nggak punya referensi gitu. Stand up kemudian aja punya idola kan. Karena kayak gue, idola gue Chris Rock. Berarti buat gue standar keren itu seperti itu. Jadi gue ngejar ke sana. Siapapun yang ngaku mencintai sesuatu tapi nggak punya orang untuk diidolai, berarti nggak punya referensi. Nggak punya patokan yang bagus sama yang jelek seperti apa. Lalu bikin crowdwork spesial nggak ada yang tahu patokan lu seperti apa. Kalau kan saya kan nggak ngikutin komik luar. Kalau riffing saya lihatnya Bang Ajis. Tapi kenapa nggak ngikutin komik luar? Ya karena nggak tahu. Yang nggak bisa nggak tahu. Yang riffingnya ya. Iya. Yang Kan riffingnya. ini kan dunia yang lu suka. Harusnya kan ngegali. Iya sih. Apa susahnya buka YouTube crowdwork spesial, riffing, komik kan muncul juga. Iya sih. Ya udah saya malas kayaknya mamanya. Iya, ini kan gue lagi mengasah lu untuk jadi bagus. Berterima kasih lu sama gue. Terima kasih Bang. Di balik karir orang yang tidak berkembang, ada teman yang bilang bagus-bagus kok. Betul, saya selalu ingat kata-kata Bang Panji. Makanya gue kasih tahu, gue tegur lu. Lu harus nyari reference karena dengan punya reference, lu jadi punya patokan. Tahu gitu gue kayak gitu, jadi bisa lebih bagus. Lu pasti berencana bikin. Kalau misalkan riffing special volume 2 menyenangkan, pasti mau bikin lagi dong. Bikin lagi. Harus punya sesuatu yang bertumbuh dong, nggak bisa gitu-gitu mulu kan. Jadi ya cari reference-nya aja biar. Nih kalau gue nih Andrew Schulz, SCHULZ, Matt Rife, tahu gak Matt Rife? Nggak tahu saya Bang Panji. Matt Rife, ini penonton gue aja pasti tahu Matt Rife loh. Matt Rife tuh viral gara-gara crowdwork mulu. Saya nggak tahu komik luar, saya taunya paling yang si Kevin Hart. Ya kan gak ada pilihan. Maksudnya di Indonesia kan gak ada pilihan. Pilihannya cuma gue, crowdwork special. Nanti gue kasih aksesnya deh. Iya. Terima kasih Bang Panji. Punya gue crowdwork special, terus nggak ada lagi. Di Indonesia baru gue. Iya. Baru gue sama lu. Makanya kita pilihannya di luar negeri. Ini untuk siapapun yang nonton, kalau pengen tahu crowdwork seperti apa dan jagonya crowdwork, ini nama-namanya ya. Andrew Schulz, SCHULZ, Matt Rife, MATTRIFE, Jessica Kirson, JESSICA, Kierson, KIERSON, dan Jeff Arcuri. Di Instagram tuh dia nggak punya spesial, tapi di Instagram semuanya crowdwork. Jarcuri, JARCURI. Mereka ini ada di Netflix kan? Semua nama yang gua sebut pertama ada, kecuali Jeff Arcuri belum. Tapi Jeff Arcuri tuh kerja crowdwork mulu. Nah, itu adalah
influence karena tadi gue mau ngomong gini, kepotong sama kepala gue sendiri. Karena memang ada di luar negeri komika-komika yang ketika lagi crowd work bagus, tapi sampai sekarang nggak punya special. Si Jeffrey Ross itu tadi. Jeff Ross juga bagus. Jadi Jeff Ross itu terkenal jago banget crowd work. Jago banget. Bahkan Chris Rock Tour, Jeff Ross tuh dibawa untuk ngebuka dan seringnya crowd work penonton. Jago banget. Gue nonton Jeff Ross, narik 5 penonton, 5-5-nya dibahas di atas panggung. Lucu banget. Maju penonton. Maju, ditarik sama dia. Lu maju. 5 orang dibahas sama dia. Abis itu dia present komika-komika selanjutnya. Tapi sampai dengan sekarang Jeff Ross tuh nggak punya special. Emang dia pilihannya kayak gitu, betul. Satu lagi ada yang juga, aduh gue lupa lagi namanya, Don Rickles. Donrickles. Don Rickles. Ini zaman Frank Sinatra. Dia dikenal dengan style of comedy disebutnya insult comedy. Komedi menghina. Emang genre-nya itu. Tapi dia nggak punya materi sama sekali. Naik ke atas panggung, oh ada gubernur tuh, ngapain lu begini, dar ketawa gitu. Ada si itu, si aktor itu, film lu jelek, dar gitu. Jadi dia riffing juga, tapi menghina gitu. Nah, perkaya referensi Anda. Siap, Bang Panji. Nah, di yang riffing pertama pun yang itu pas sesi akhirnya tuh saya ngobrol sama penonton di depan gitu. Oh, ditarik ke depan, ngobrol-ngobrol gitu. Oh, menyenangkan. Apa yang lucu dari yang itu saat itu? Kebetulan karena itu teman kuliah saya, dia baru nikah. Ya saya kulik gimana ketemu pacarnya. Sebelumnya teman saya ini kan cewek, dia nih punya orang tua yang sangat posesif gitu. Dia pacaran tuh dipilih, nggak boleh sama suku-suku tertentu gitu. Nah itu yang digali. Itu yang digali. Solusi. Oke, jadi si Riffing Special Volume 2 tanggal 17 Februari di Comika Comedy Club di lantai 2 Markas Comika. Lu buka Google Map Markas Comika langsung muncul tuh. Jadi gampang. Lu bisa naik Transjakarta, turun di Rawa Barat, terus jalan dikit, atau ya naik motor bisa sih, tapi parkiran mobil nggak ada. Acaranya jam 7. Jam 7 malam, tiket bisa dibeli di loket.com. Di loket.com. Sudah ya? Sudah. Dengan harga? 69.000 untuk satu tiket, 2 tiketnya 119.000. Ini nggak ada live streaming ya? Nggak ada. Nggak ada live streaming. Jadi ini kapasitas kan nggak terlalu gede ya, 90-an, 100 kalau maksa banget. Jadi silakan dibeli tiketnya. Karena sebagai orang yang suka crowdwork dan juga punya crowdwork spesial, gue pengen Wendy membuat opsi crowdwork spesial jadi lebih banyak. Siapa tahu orang lihat, oh kalau Panji sih gue nggak kekejar, tapi kalau Wendy bisa berarti gue bisa gitu. Akhirnya gue bikin juga. Jadi lebih seru. Crowdwork spesial lebih seru. Betul. Lu sering ikutan keroyokan nggak di sini? Kemarin ikut, tapi sepi Bang Panji. Iya, nggak ada star powernya kayaknya. Nggak ada Bang Panji soalnya. Iya, emang gue nih gila gue nih. Oh ya, nanti kan ada openernya juga. Oh ada openernya juga? Ada openernya. Ada MC gitu-gitu? Iya. MC siapa? MC-nya Dia Ajalah. Oh Dia Ajalah, oke. Dia juga jago tuh, dia sering MC soalnya di sini, jadi dia sering crowdwork juga. Oke, terus? Iya, sama Michael Pangaribuan, anak Jakarta Utara. Bukannya ini ya, anggota DPRD dari PSI namanya mirip nggak? Enggak. Oke, terus? Kedua ada Andis Brighter. Oke. Dan ketiga ada Bang Popon Kerok. Ini Kerok. semuanya crowdwork ya? Berarti riffing semua? Atau stand up? Enggak, openernya tetap stand up. Oh, openernya tetap stand up. Yang crowdwork lu doang. Seru. Oke, mereka durasinya berapa? Ya 7-10 menit lah. Oke. Dan lu nargetin yang riffing special volume 2 sama sejaman juga? Sejaman juga. Oke. Sejaman juga. Tepatnya sih moga-moga lebih enak ya di Comika Comedy Club ya. Iya. Karena lebih kondusif, orang fokus gitu. Jadi enak lah crowdworknya. Plus audiensnya harusnya lebih awareness-nya ngerti lah sama crowdwork. Jadi nggak ngerasa ini lagi ngapain sih. Betul, udah siap penontonnya. Betul. Dan saya juga memang bertujuan untuk nyari penontonnya Comika. Baik. Oke, kalau begitu. Mari kita dukung, silakan mampir ke sana 17 Februari sekali lagi Riffing Special Volume 2 dari Vanual Wendy. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Wendy. Panji. Thank you. Terima kasih.